Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Kalau semuanya sehat, dan seperti biasa sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca doa dengan harapan mudah-mudahan yang akan kita pelajari bersama bisa menambah ilmu kita, seperti doa yang senantiasa diminta oleh Nabi, Rabbi zidni ilma, dan juga bisa meningkatkan, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, serta bisa menambah baik, bertambah baik akhlakul karimah kita, yang nantinya bisa menjadikan kita, mengantarkan kita meraih ridho dan surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen kehadiran kalian hari ini. Hari apa? Kamis tanggal 7 Oktober. Adelia Ramadana hadir. Ali Akbar hadir. Rifat Syauki hadir. Dan semuanya berarti hadir dari absen pertama sampai absen terakhir hadir ya. Baik, untuk materi kali ini silakan dibuka Al-Quran hadisnya atau Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Karena materi kita pada kesempatan kali ini, tema kita tentang hidup berkah dengan menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Jadi hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Ini kunci sukses seorang anak, kunci sukses seorang murid. Jadi menghormati, berbakti kepada kedua orang tua itu bagi anak. Sementara bagi murid, untuk kunci berkah dan suksesnya itu berbakti, menghormati guru agar bisa mendapatkan ridho gurunya. Kalau anak agar bisa mendapatkan ridho anaknya. Karena ridhonya Allah itu sebenarnya dirahasiakan oleh Allah, ada dalam amalan-amalan taat kepada Allah, ada dalam amal-amal soleh, ada dalam setiap ketaatan kita kepada Allah. Itu dirahasiakan. Cuman khusus bagi seorang anak, oleh Allah, ridhonya Allah itu diletakkan ada pada keriduan kedua orang tuanya, yakni ayah dan ibu. Sementara ridhonya Allah khusus kepada seorang murid atau santri, oleh Allah diletakkan berada pada keriduan gurunya. Kalau seorang istri, lebih khusus lagi, seorang istri ridhonya Allah, oleh Allah diletakkan ada pada keriduan suaminya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berkah dengan menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru, yang dijadikan dalil landasan pertama dalam pertemuan kita kali ini, yakni surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Itu dalil pertama, landasan pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Sebelumnya saya baca ayatnya yang akan diawali dengan ta'awud serta basmalah. Setelah itu diikuti yang saya baca seperti yang saya contohkan, biar bacaannya benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Semua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Al-Isra ayat berapa? 23 itu sebagai landasan pertama dalam bab ini. Coba diartikan Afgan. Afgan diartikan yang jelas suaranya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maskernya dibuka. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 23. Al-Isra ayat 23. Maka barusan artinya telah dibaca oleh Afgan. Ketika kita pahamin dari
arti atau terjemah yang dibaca oleh Afgan barusan dalam ayat ini mengandung perintah dari Allah, juga mengandung larangan dari Allah. Perintah yang pertama adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini spidolnya habis. Wa bil walidaini ihsana. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita sebagai anak dan juga kepada setiap orang Islam, orang mukmin. Perintah yang pertama agar alla ta'budu illa iyyah, agar kita hanya menyembah kepada Allah. Perintah hanya menyembah kepada Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah, jangan beribadah, jangan menyembah kecuali illa iyyah, kecuali kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman oleh Allah perintah menyembah kepada Allah oleh Allah dirangkai, dihubungkan, dikaitkan, digandeng dengan perintah wabil walidaini ihsana, perintah dengan berbakti kepada kedua orang tua, perintah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka karena perintah menyembah kepada Allah dirangkai, dikaitkan, dihubungkan, digandeng dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah berbakti kepada kedua orang tua, maka kedua perintah tersebut, baik perintah menyembah kepada Allah dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, harus wajib sama-sama kita lakukan. Tidak boleh ada yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena akan tertolak ketika salah satunya kita tinggalkan. Jadi ada dua perintah yang ketika salah satu dari kedua perintah tersebut ditinggalkan, tidak kita lakukan, maka meskipun perintah yang satunya kita lakukan oleh Allah tidak diterima atau ditolak. Contoh, ada anak yang senantiasa menyembah kepada Allah, senantiasa sholat. Allah ta'budu illa iyyah. Ia mengamalkan perintah Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Cuman wabil walidaini ihsana tidak ia kerjakan, tidak ia laksanakan. Karena ternyata ia tidak berbakti kepada orang tuanya atau durhaka kepada orang tuanya. Maka ibadah yang ia kerjakan kepada Allah, sebanyak apapun sholatnya, meskipun sholatnya tiap hari 1000 rakaat, puasanya misalnya sampai membuat dia kurus kering, senantiasa dia sujud sampai jidatnya hitam, rukuk sampai bungkuk, sedekah sangat banyak sampai hartanya habis, haji bisa tiap tahun, tapi disebabkan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, disebabkan dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak menghormati kedua orang tuanya, maka semua amal ibadahnya kepada Allah oleh Allah ditolak atau tidak diterima. Karena dia meninggalkan perintah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini jadi, atau sebaliknya, ada anak yang berbakti banget kepada kedua orang tuanya, tapi dia tidak mau beribadah menyembah kepada Allah. Maka sia-sialah amal
baktinya kepada kedua orang tuanya ketika ia meninggalkan ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kedua-duanya harus dilakukan. Sebab ada dalam cerita, cuman ceritanya bisa dibaca nanti dalam buku atau dalam internet. Ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Dia rajin ibadah di masa Rasulullah. Dia senantiasa berjamaah bersama Rasulullah, senantiasa ibadah sunnah, senantiasa puasa. Tapi ketika menikah nyakitin hati ibunya. Akhirnya Alqamah ketika di akhir hayatnya tidak bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Ada di masa Nabi juga, cuman karena sibuk berbakti kepada orang tuanya sampai ia tidak sempat berjumpa dengan Nabi, tidak sempat bertemu dengan Nabi, tidak sempat salaman dengan Nabi. Merelakan, mencegah rindunya ingin bertemu dengan Nabi, ia korbankan. Rindu bertemu dengan Nabi ia korbankan karena dia sibuk merawat dan mengurusi orang tuanya, yakni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena demi baktinya pada ibunya yang sudah tua renta, ia senantiasa tiap hari bersama ibunya merawat ibunya. Tapi meskipun demikian tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sahabat-sahabat terbaik Nabi, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, oleh Nabi diperintahkan, wahai Umar, wahai Ali, ketika kamu bertemu dengan seorang pemuda ini, maka jangan lupa mintalah doa kepada dia, karena dia sangat mulia di penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun dia tidak kemana-mana, tidak terkenal di dunia, tapi masyhur, terkenal di kalangan penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni malaikatnya Allah. Rahasianya, selain dia beribadah kepada Allah, dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebagai anak, jangan lupa ketika kita ingin berkah, ingin mulia, ingin sukses dunia akhirat, ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, cari keriduan orang tua dengan cara senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, senantiasa taat pada perintahnya selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah, senantiasa membahagiakan hatinya. Sebab anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang menyakiti kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya, maka nanti di akhirat Rasulullah sebagai pemilik syafaat tidak bisa memberikan syafaat kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah yang doanya mustajab, syafaatnya bisa menolong semuanya, tidak bisa menolong anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat itu Allah padahal menjamin dalam surat Wad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad apapun permintaan Nabi Muhammad, apapun keinginan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas. Selama Nabi Muhammad belum ridho, apapun yang diminta oleh Allah akan diberikan. Ternyata yang diminta oleh Nabi Muhammad, ana la arda wahidum min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak akan pernah ridho, saya tidak akan pernah puas hati saya selagi satu saja umat saya masih disiksa di dalam neraka. Selama masih ada satu umat saya yang masuk ke dalam neraka, saya tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia. Akhirnya di akhirat itu yang paling sibuk bukan orang tua kita, bukan guru kita. Yang paling sibuk nanti di akhirat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi Muhammad ketika di surga, karena mengetahui masih ada umatnya yang belum semuanya masuk ke dalam surga, akhirnya Nabi Muhammad turun ke neraka untuk mencari umatnya. Singkat cerita, Nabi Muhammad ketika melihat umatnya yang disiksa di dalam neraka, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diizinkan memberikan syafaat kepada umat yang disiksa di neraka. Ya Allah, si fulan saat ini disiksa di neraka. Saya mohon kepadamu ya Allah agar saya bisa memberikan syafaat kepada si fulan, hingga dengan sebab syafaatku si fulan bisa engkau masukkan ke dalam surga. Singkat cerita, akhirnya oleh Allah si fulan yang disiksa di neraka oleh Allah dimasukkan ke surga sebab syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad mengeling neraka, masih ada ternyata yang lain udah masuk ke surga semua, masih ada yang belum masuk ke surga, karena ternyata dia terakhir yang lain udah masuk ke surga, dia masih terakhir ketinggalan di dalam mana? Di dalam apa? Neraka. Jadi terakhir masih ada di neraka, yang lain udah masuk surga semua. Sebab syafaat Nabi Muhammad, ternyata yang ini belum bisa masuk ke dalam surga. Meskipun Nabi Muhammad minta syafaat, akhirnya ya Allah, masih ada umatku yang tersisa di neraka. Saya mohon kepadamu ya Allah, dengan syafaat yang engkau berikan kepadaku, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada dia ya Allah, agar dia bisa masuk ke dalam surga, hingga saya bisa ridho, bisa puas sesuai ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau terhadap si fulan itu saya tidak bisa mengizinkan engkau Muhammad memberikan syafaat kepada si fulan. Kenapa ya Allah sebabnya kok si fulan itu tidak bisa menerima syafaat dariku? Benar Muhammad, kamu bisa memberikan syafaat kepada semuanya. Saya pun juga bisa mengizinkan engkau Muhammad memberikan syafaat kepada si fulan. Tapi kalau saya mengizinkan engkau memberikan syafaat kepada si fulan, berarti saya mengingkari janjiku, kata Allah. Berarti saya melanggar janjiku, yang mana saya telah berjanji ridallah fi ridol walidain, ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tuanya. Maka ketika saya memasukkan surga nantinya sebab syafaatmu, padahal orang tuanya dia belum ridho, berarti saya melanggar janjiku wahai Muhammad. Untuk itu saya tidak bisa memasukkan si fulan ke dalam surga. Karena mendengar pernyataan semacam ini, Nabi Muhammad akhirnya apa? Nabi Muhammad mencari orang tuanya si fulan tersebut. Mencari orang tuanya si fulan kemana? Ke surga. Karena kebetulan orang tuanya si fulan tersebut ada di dalam surga. Akhirnya Nabi Muhammad kembali ke surga nyari orang tuanya. Ketemulah orang tuanya, misalnya namanya Pak Budi. Pak Budi, anakmu kemana? Kok gak ada di sini? Iya, wahai Rasul, anak saya gak masuk surga karena dulu dia durhaka kepada saya. Oleh Allah sekarang disiksa di neraka. Wahai Pak Budi, saya minta kepadamu agar engkau memaafkan anakmu, meridhoi anakmu, agar dengan itu semua saya bisa memberikan syafaat kepada anakmu, hingga anakmu juga bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya apa? Orang tuanya, ya Rasul, karena engkau yang minta, maka saya akan memaafkan semua kesalahan anak saya ridho kepada anak saya. Sebab orang tuanya memaafkan dan ridho kepada anaknya, akhirnya Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada anak yang disiksa di neraka, yang akhirnya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan cerita ini intinya ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, begitu pula murkanya Allah juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Mungkin ini yang bisa saya terangkan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita semuanya dan bisa kita amalkan. Mungkin dari siswa dan siswi ada yang mau bertanya tentang bab ini atau tentang yang saya jelaskan. Yang belum paham dipersilahkan. Ustaz, iya? dalam hadis dikatakan bahwa ridallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Iya, bagus, benar. Bagaimana terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya karena orang tuanya telah cerai? Apakah anak tersebut harus tetap berbakti kepada orang tuanya? Dan apakah ridho Allah masih ada kepada orang tuanya karena telah menelantarkan anak tersebut, Ustaz? Baik. Jadi tentang pertanyaan yang luar biasa dari Ali Akbar, itu jawabannya bisa didengarkan melalui video yang akan saya tampilkan. Yang mana video ini berisi tentang ceramah dari Habib Segaf Baharun, pengasuh pondok
Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah atau Dalwa, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Habib Segaf Baharun pernah menjelaskan atau berceramah yang isinya bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan dari Ali Akbar barusan. Silakan didengarkan dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Sedangkan ayah udah bercerai sama ibu. Ini nomor satu. Yang nomor dua tentang masih wajib menafkahi anaknya misalnya. Gitu. Syukran. Ya, jadi nggak ada ceritanya orang tua itu tidak berkontribusi. Semua yang kita dapatkan, kita menjadi orang alim, kita menjadi seorang pejabat, kita menjadi orang kaya, semua berkat orang tua. Nggak ada orang tua, nggak ada kita. Bahkan beruntung yang punya anak jadi orang alim. Hanya anak yang punya ilmu yang beruntung orang tua. Kenapa? Tanpa dihadiahkan, pahalanya sudah sampai otomatis. Tapi kalau punya anak jadi konglomerat, pengusaha, jadi pejabat, jadi orang yang baik misalnya, kalau nggak dihadiahkan setelah dia berbuat atau sebelum dia berbuat, maka dia akan sampai orang tuanya. Tapi kalau mempunyai anak orang alim, setelah mengajar otomatis kirim kepada orang tuanya, otomatis. Maka beruntung. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sangat mengherankan kaum muslimin punya anak 5, punya Dari video yang barusan telah kita lihat bersama-sama, yakni video dari Habib Segaf Baharun, pengasuh Pondok Dalwa Bani Pasuruan, bahwa seorang anak meskipun ditinggal oleh kedua orang tuanya sejak kecil, terlantarkan sejak kecil karena terjadinya perceraian di antara kedua orang tuanya, tetap seorang anak tetap wajib harus menghormati kedua orang tuanya tersebut, tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya tersebut, karena itu tadi ridho Allah ada kepada keridhaan kedua orang tua. Jangankan cuma melantarkan, dia kan tentunya masih beriman, masih Islam. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bapak yang disebut dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bapak akad, ada yang mengatakan paman, yakni yang bernama Azar. Itu puncak kejahatan sudah dilakukan, puncak kezaliman sudah dilakukan, yakni syirik kepada Allah dengan menjadi orang kafir. Jadi bapaknya bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar, yang kezaliman yang paling besar adalah syirik atau kafir. Inna syirka la dzulmun azim. Jadi kezaliman yang paling azim, kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi meskipun demikian, Nabi Ibrahim sebagai anak tetap hormat kepada kedua orang tua, tetap hormat kepada Azar sebagai bapaknya, tidak meninggalkan hormat kepada bapaknya, tetap menghormati sebagai orang tua. Cuman ketika perintahnya bermaksiat kepada Allah, perintahnya menentang aturan-aturan Allah, maka seorang anak tidak wajib mentaati, cuman tetap wajib menghormati. Karena walau bagaimanapun juga dia tetap orang tua kita yang menyebabkan kita lahir ada ke dunia ini. Tanpa mereka tidak mungkin kita berada di dunia ini. Maka itulah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ali Akbar tentang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya disebabkan perceraian, tetap wajib menghormati dan wajib berbakti serta mendoakannya agar Allah bisa memberikan ridhonya kepada dia yang menjadikan dia nantinya akan